Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat dan tetap semangat ya. Oke, pada pertemuan keempat ini, Ibu akan membahas bab 2 usaha dan rawat sederhana. Usaha, di sini usaha dalam fisika erat hubungannya dengan gaya dan perpindahan. Bagaimana cara menghitung usaha? Nah, ini di sini ada rumusnya untuk menghitung usaha, yaitu W besar sama dengan F dikali S. W itu adalah usaha, satuannya Joule. F itu adalah gaya, satuannya Newton. Dan S adalah perpindahan dengan satuannya meter. Coba perhatikan contoh soal berikut. Ini ada contoh soalnya. Banu mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Banu? Kita di sini tulis dulu ya. Diketahui F Banu. F di sini adalah gaya. Gayanya ini sebesar 100 Newton. Kemudian diketahui juga di sini adalah S. S itu adalah perpindahan sama dengan 10 meter. Maka ditanyakan besar usaha. Kalau besar usaha berarti simbolnya yaitu W besar. Berarti W Banu berapa? Sekarang jawaban. Jawaban di sini rumusnya. Rumus ditulis dulu, W sama dengan F dikali S. F-nya masukkan, berapa F-nya? Sudah diketahui kan kalau F itu 100, maka 100 Newton dikali S-nya berapa? S itu 10 meter, berarti sekarang tulis 10 meter. Maka 100 Newton dikali 100 meter itu sama dengan berapa? Yaitu 1000 Newton per meter atau 1000 Joule. Oke, lanjut ke hubungan usaha dan energi. Nah, bagaimana hubungan usaha dan energi? Di sini ada rumus. W sama dengan delta EK sama dengan EK2 dikurang EK1 sama dengan setengah kali M dalam kurung pi 2 kuadrat dikurang pi 1 kuadrat. Atau W sama dengan delta EP. Delta EP itu delta energi potensial. Sama dengan EP2 dikurang EP1. Sama dengan M kali G dikali H2 dikurang H1. Bagaimana dengan laju energi? Nah, laju energi ini rumusnya P sama dengan W per T sama dengan delta EK per T sama dengan delta EP per T. Nah, keterangannya W itu adalah usaha, satuannya Joule. Delta EK di sini perubahan energi kinetik, satuannya Joule. Energi kinetik 1. Di sini EK1, satuannya Joule. Energi kinetik akhir EK2, satuannya Joule. Delta ET perubahan energi potensial, satuannya Joule. ET1 energi potensial awal, satuannya Joule. EP2 energi potensial akhir, satuannya Joule. Dan P adalah daya, satuannya Joule per sekon. Di sini ada contoh soalnya. Coba kalian lihat ya. Sebuah benda yang sedang bergerak mempunyai energi kinetik 500 Joule. Benda tersebut dipercepat hingga energi kinetiknya 600 Joule. Hitunglah usaha yang dilakukan benda tersebut.
Nah, seperti biasa ya, yang diketahui ditulis dulu. Diketahui di sini, K1 energi kinetik 1 sama dengan 500 Joule. K2 energi kinetik 2 600 Joule. Di sini ditanyakan yaitu usaha, berarti simbolnya W. W yang ditanyakan. Jawab. Rumusnya W sama dengan K2 dikurangi K1. K2-nya di sini 600 Joule. Tulis 600 Joule. Dikurangi K1 500 Joule. 600 dikurangi 500 itu sama dengan 100 Joule. Contoh soal yang kedua, di sini contohnya Rano berlari di lintasan melingkar. Kecepatan berlari Rano 2,5 meter per sekon. Saat melewati belokan, kecepatannya berkurang menjadi 1,9 meter per sekon. Jika massa Rano 45 kg, berapa usaha yang dilakukan Rano saat berbelok? Maka diketahui di sini M itu massa, massanya 45 kg. Pi1 itu apa? Kecepatan pertama atau kecepatan awal sama dengan 2,5 meter per sekon. Kemudian Pi2 kecepatan kedua sama dengan 1,9 meter per sekon. Yang ditanyakan di sini usaha. Usaha berarti W besar. Jawabnya W sama dengan setengah kali M dikali dalam kurung Pi2 kuadrat dikurang Pi1 kuadrat. Sama dengan setengah. M-nya berapa? M-nya 45. Dikali di sini dalam kurung Pi2 dikurangi Pi1 kuadrat. Berarti Pi2-nya 1,9 kuadrat dikurang 2,5 kuadrat. Sama dengan setengah dikali 45 kg. 1,9 kuadrat itu 3,61. Dikurangi 2,5 kuadrat itu 6,25. Berarti setengah dikali 45, 3,61 dikurang 6,25 hasilnya negatif 2,64. Nah, di sini dikalikan. Setengah dikali 45 dikali negatif 2,64 hasilnya negatif 59,4 Joule. Usaha bernilai negatif karena kecepatannya di sini kecepatan Rano berkurang. Jadi usaha yang dilakukan Rano saat berbelok itu sebesar 59,4 Joule. Nah, sampai di sini mengerti anak-anak? Nanti kalau misalkan belum paham atau belum mengerti, kalian boleh tanya ke ibu ya. Kita lanjut ke pesawat sederhana. Di sini ada jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama ada tuas atau pengungkit. Yang kedua ada bidang miring. Yang ketiga roda bergetar dan keempat katrol. Tuas atau pengungkit. Di sini ada rumusnya. Kalian boleh lihat ya. M sama dengan LK per LB sama dengan W per F. Itu untuk tuas. Untuk bidang miring, M sama dengan W per F sama dengan S per H kecil. Roda bergandar, M sama dengan R besar per R kecil. Katrol, di sini ada 3 katrol. Katrol tetap, M sama dengan W per F sama dengan 1. Katrol bergerak, M sama dengan W per F sama dengan W per 0,5 sama dengan 2. Katrol takal, M sama dengan W per F sama dengan W per 1 per 3 sama dengan 3. Nah, kalian boleh lihat ini ada gambar-gambarnya. Itu adalah jenis-jenis pesawat sederhana. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis tuas. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama, tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga.
ketiga. Kalian boleh lihat di sini ada perbedaan antara tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Lihat gambar masing-masing. Kalau tuas jenis pertama, yang pertama ini ada beban, kemudian titik tumpu, dan kuasa. Tuas jenis kedua, gambarnya itu adalah titik tumpu, beban, kuasa. Tuas jenis ketiga, beban, kuasa, dan titik tumpu. Jadi ketiga jenis tuas ini berbeda dari kalau dilihat dari gambarnya. Ini contoh-contoh tuas. Ada tuas golongan ke-1, tuas golongan kedua, dan tuas golongan ketiga. Dilihat gambarnya. Tuas golongan 1 itu ada gunting, ada tang, ada penjepit buku, ada juga di sini palu. Untuk tuas golongan kedua di sini apa saja di situ? Jadi ada roda buat mengangkut pasir, terus ada juga itu untuk membuka botol dan sebagainya. Nah, untuk tuas golongan ketiga ada hektar, ada penjepit, ada cangkul, dan ada sekrup. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tuas golongan 1, tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Contoh soalnya di sini, Boni membantu ayahnya mengangkat kotak sebesar 3000 Newton. Dalam mengangkat kotak, Boni menggunakan katrol. Seperti yang di sebelah ada gambarnya katrol. Yang disusun sesuai gambar di samping. Jika kotak terangkat tinggi 3 meter, hitunglah panjang tali yang ditarik Boni. Nah, jawaban seperti biasa diketahui W. W itu adalah berat sebesar 3000 Newton. Kemudian di sini ada jika kotak terangkat setinggi 3 meter, berarti tinggi yaitu 3 meter. Dan yang ditanyakan di sini adalah hitunglah panjang tali yang ditarik Boni. Berarti panjang dari tali katrol tersebut. Maka jawabannya ini adalah M sama dengan W per F. Dimana M-nya itu adalah 3. 3 sama dengan 3000 Newton per F. Kalau ada seperti ini berarti dikali silang ya. Berarti bukan kali silang, maaf. Berarti dirubah posisi, ada perubahan posisi. Di mana F di sebelah kiri dan yang 3000 dibagi 3000 di sini dibagi 3 di sebelah kanan. Berarti 3000 dibagi 3 ini hasilnya 1000 Newton. Nah, setelah tahu F itu hasilnya 1000 Newton, maka untuk rumusnya kita masukkan WSB sama dengan FSK. W per F sama dengan SK per SB. W-nya itu 3000, tadi 3000 Newton. F-nya itu sudah diketahui, sudah dicari, hasilnya 1000 Newton sama dengan SK per SB. SK-nya yang dicari, SB-nya ini 3 meter. Berarti kalau ada seperti ini dikali silang. SK kali di sini 1000 Newton. 3000 Newton dikali 3 meter. Maka hasilnya di sini SK 1000 Newton sama dengan 3000 ini dikali 3. 3000 dikali 3, 9000. Berarti SK sama dengan 9000, yang 3000 Newtonnya pindah ke kanan. Jadi 9000 dibagi 1000 Newton, hasilnya yaitu 9 meter. Jadi tali yang ditarik ini mempunyai panjangnya itu 9 meter. Lanjut ke prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka.
Di sini ada gambar orang yang sedang main bulu tangkis atau badminton, dan juga ada orang yang sedang ini menaikkan sebuah kotak ke dalam mobil. Nah, di sini prinsip pesawat sederhana yang terlibat dalam kedua aktivitas. Yang pertama ini yang orang yang sedang main bulu tangkis atau main badminton, aktivitasnya tersebut menerapkan prinsip pesawat sederhana jenis pengungkit yang meliputi pengungkit jenis 1, kedua, dan ketiga. Sementara untuk gambar yang kedua atau aktivitas yang kedua menerapkan prinsip pesawat sederhana jenis bidang miring dan pengungkit. Oke anak-anak, mungkin sekian pembelajaran untuk pertemuan keempat. Kalian mudah-mudahan tetap semangat, sehat selalu, dan setelah ini nanti kita akan berjumpa lagi atau melakukan pembelajaran lagi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-5 dengan materi yang berbeda. Nah, setelah kalian menonton ini, maka kalian mengerjakan soal-soal yang telah disediakan. Soalnya dikerjakan, dibaca baik-baik, jangan asal menjawab karena ini akan ada penilaiannya. Nanti nilai-nilainya Ibu akan share di grup WhatsApp masing-masing. Untuk pembelajaran pertemuan keempat dicukupkan sekian, dan mohon untuk di like dan subscribe-nya ya anak-anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.